Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen yang terhormat, Ibu dosen Jumanpur Dr. Roda Agustinus TPMSI, dan rekan-rekan mahasiswa saya yang saya hormati. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Cendi Telah Unit Pintu Warsaragi dengan NIM 0501824 Program Studi Teknik Pertanian 2024. Izinkan saya untuk mempresentasikan manuskip saya yang berjudul Efektivitas Pupuk Organik Limbah dan Nutrisi Alternatif dalam Sistem Hidroponik. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, metode, hasil pembahasan, solusi, dan kesimpulan. Jadi, pertanian modern khususnya sistem hidroponik ini menghadapi tantangan yang berupa meningkatnya harga sintesis seperti NPK dan Agromex. Lalu ada keterbatasan lahan, serta ketergantungan pada pupuk impor yang membuatkan biaya produksi yang semakin tidak stabil. Lalu di sisi lain, berbagai limbah pertanian rumah tangga seperti rumput laut, daun toro, air lindi maggot, bangau jamur, plastik, dan styrofoam belum dimanfaatkan secara optimal meskipun penelitian menunjukkan bahan-bahan tersebut berpotensi menjadi sumber nutrisi dan media tanam alternatif dalam sistem hidroponik. Jadi, hidroponik ini merupakan salah satu sistem budidaya tanaman yang berkembang pesat karena efisiensi lahan dan air serta kemampuannya menghasilkan produk yang seragam. Lalu, penelitian terkait nutrisi alternatif masih bersifat bersih dan terbatas, sehingga diperlukan kajian teratur yang komprehensif untuk menilai efektivitas, keterbatasan, serta peluang penerapan pupuk organik dan limbah sebagai solusi hidroponik yang lebih berkelanjutan. Adapun permasalahannya, yang pertama ada efektivitas nutrisi organik dan limbah belum konsisten, karena sangat dipengaruhi oleh konsentrasi, proses fermentasi, dan formulasi bahan. Yang kedua ada harga dan ketergantungan pada pupuk sintesis masih menjadi kendala utama dalam hidroponik karena biaya tinggi dan ketidakstabilan pasokan. Yang ketiga, yaitu ada kestabilan pH dan residu. Pada nutrisi alternatif dapat menghambat pertumbuhan akar dan menurunkan hasil tanaman. Yang keempat, ada perbedaan respons tanaman dan sistem hidroponik, menyebabkan hasil nutrisi alternatif bervariasi antar penelitian. Yang kelima, ada penggunaan nutrisi organik ini belum mampu menggantikan Abamex sepenuhnya, sehingga masih memerlukan kombinasi nutrisi sintesis dan organik. Yang keenam, itu ada media tanam dan nutrisi alternatif yang berbasis limbah. Ini memang ekonomis, namun belum terstandarisasi serta masih memiliki resiko lingkungan, serta pelepasan mikroplastik dan pengaruh suhu terhadap kestabilan larutan nutrisi. Sehingga hasil budidaya hidroponik menjadi kurang seragam dan berkelanjutan. Lalu tujuan dari penelitian review saya ini, yang pertama adalah mengkaji efektivitas pupuk organik, limbah, dan nutrisi alternatif dalam sistem hidroponik sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pupuk sintesis seperti Abamex. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, dan faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan penggunaan nutrisi alternatif dalam hidroponik. Yang ketiga ada menilai potensi penerapan nutrisi alternatif dalam mendukung hidroponik yang lebih ekonomis dan berkelanjutan berdasarkan kajian literatur yang komprehensif. Nah, manfaat ini ada dua. Yang pertama ada manfaat praktis. Hal ini dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi petani dan pelaku hidroponik dalam memilih nutrisi dan media tanam yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Lalu kedua ada manfaat akademis. Manfaat akademis ini diharapkan untuk memperluas pemahaman
petani mengenai penggunaan nutrisi organik dan limbah sebagai alternatif pupuk sintetis dalam sistem hidroponik, serta menjadi dasar bagi penelitian yang berkelanjutan dalam mengembangkan nutrisi hidroponik yang lebih stabil. Lalu ada metodologi. Nah, metodologi saya ini menggunakan metode literatur review dengan mengkaji 30 artikel ilmiah yang membahas penggunaan pupuk organik, limbah, dan nutrisi alternatif dalam sistem hidroponik. Lalu pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel, melalui Google Scholar, Scan Direct, dan Sinta. Literatur yang dipilih harus relevan dengan topik nutrisi organik atau limbah pada hidroponik, dengan memiliki data pertumbuhan tanaman, serta menggunakan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan artikel bersifat teoritis murni atau tidak relevan dikeluarkan dari analisis. Selanjutnya, data ini menggunakan data secara kualitatif dengan mengidentifikasikan jenis nutrisi, konsentrasi penopang, jenis tanaman, media tanam, dan indikator pertumbuhan. Kemudian, disintesis untuk menilai efektivitas nutrisi alternatif sebagai pengganti atau pendamping pupuk sintetis dalam hidroponik. Lalu ada hasil pembahasan. Nutrisi organik dan limbah berpotensi menjadi alternatif Abemix. Namun, efektivitasnya belum stabil sehingga belum dapat menggantikan pupuk sintetis sepenuhnya. POC berbasis rumput laut mampu menghasilkan pertumbuhan tanaman mendekati Abemix pada konsentrasi tertentu pada kandungan hormon dan mineral. Tapi ini sangat bergantung pada proses fermentasi dan formulasinya. Lalu ketiga ada ekstrak daun lamtoro dan air lili manggut yang mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman daun. Namun menunjukkan hasil bervariasi antara penelitian akibat perbedaan konsentrasi dan kondisi lingkungan. Lalu ada ketidakstabilan pH dan residu organik pada nutrisi alternatif menjadi kendala utama yang dapat menghambat pertumbuhan akar dan menurunkan hasil tanaman. Media tanam berbasis limbah seperti baku jamur dan styrofoam secara fisik mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan lebih ekonomis. Namun, media limbah ini juga memiliki resiko. Risikonya yaitu seperti pelepasan mikroplastik dan pengaruh suhu terhadap kestabilan alat nutrisi. Secara umumnya, nutrisi organik lebih efektif digunakan sebagai substitusi Abemix, bukan pengganti penuh, agar hasil tanaman tetap stabil dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi nutrisi organik dan Abemix memberikan pertumbuhan tanaman yang lebih stabil dibandingkan penggunaan nutrisi organik secara tunggal. Parameter pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat segar umumnya lebih optimal pada perlakuan kombinasi dibandingkan nutrisi alternatif ini. Seperti grafik yang kita lihat, yaitu ada grafik dari POC rumput laut, ekstrak daun lamtoro, dan air lili manggut yang masing-masing memiliki persentase tinggi. POC rumput laut memiliki persentase 80%, ekstrak daun lamtoro memiliki 70%, dan air lili manggut mencapai 90%. Ini sangat cocok untuk dikombinasikan. Lalu solusinya ini yang pertama yaitu menggunakan nutrisi organik dan limbah sebagai substitusi parsial Abemix, bukan pengganti penuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman hidroponik. Kedua, melakukan standarisasi formulasi, konsentrasi, dan proses fermentasi nutrisi alternatif agar pH dan ketersediaan hara lebih stabil. Tiga, mengkombinasikan nutrisi organik dengan pupuk sintesis, misalnya Abemix 75% dan POC 25% sebagai solusi paling efektif dan aman. Keempat, memilih media tanam berbasis limbah yang telah diuji keamanannya, serta mengontrol suhu dan kondisi lingkungan untuk meminimalkan risiko teknis dan lingkungan. Kelima, mendorong penelitian melanjutkan dan uji skala lapangan guna menghasilkan pedoman penggunaan nutrisi alternatif yang seragam dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari hasil kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa nutrisi organik dan limbah memiliki potensi sebagai alternatif dalam sistem hidroponik. Namun, belum mampu sepenuhnya menggantikan pupuk sintesis seperti Abemix. Hanya bisa untuk dikombinasikan saja.
Efektivitas nutrisi alternatif sangat dipengaruhi oleh jenis bahan, konsentrasi, proses fermentasi, sistem hidroponik, serta kondisi lingkungan, sehingga hasil yang diperoleh masih bervariasi. Media tanam berbasis limbah juga menunjukkan potensi ekonomis, tetapi memiliki risiko teknis dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan nutrisi organik lebih tepat diterapkan sebagai substitusi fosil mix dengan formulasi dan pengelolaan yang standarisasi guna mendukung hidroponik yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sekian dari hasil presentasi manuskrip saya. Saya ucapkan terima kasih.